Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Lubis. Di video kali ini saya akan membahas tentang minyak bumi. Dan ada pun sub pokok yang akan saya bahas, antara lain 1. Proses pembentukan minyak bumi. 2. Komposisi minyak bumi. 3. Pengolahan atau teknik pemisahan fraksi minyak bumi. 4. Kegunaan minyak bumi dan residunya. Dan yang terakhir 5. Dampak pembakaran bahan bakar. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad organik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Berikut ini adalah gambar atau karikatur tentang proses pembentukan minyak bumi. Dan yang kedua, komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi memiliki campuran senyawa hidrokarbon sebanyak 50-98% berat. Sisanya terdiri atas zat-zat organik yang mengandung belerang, oksigen, dan nitrogen serta senyawa-senyawa anorganik seperti vanadium, nikel, natrium, besi, aluminium, kalsium, dan magnesium. Secara umum, komposisi minyak bumi terdiri dari karbon 84-87%, hidrogen 11-14%, sulfur 0-3%, nitrogen 0-1%, oksigen 0-2%. Dan ini adalah gambar atau bagan tentang komposisi minyak bumi. Tiga, pengolahan atau teknik pemisahan fraksi minyak bumi. Adapun 6 teknik yang akan saya bahas. 1. Proses destilasi. Proses destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. 2. Proses cracking. Cracking merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul dasar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Proses cracking ini biasa disebut juga dengan proses refinery. 3. Proses reforming. Reforming merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik. 4. Proses polimerasi dan alkilasi. Setelah adanya perbaikan atau perubahan struktur molekul fraksi, dilanjutkan dengan proses alkilasi, yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Sedangkan proses polimerasi yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. 5. Proses treating. Treating merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Dan yang terakhir adalah proses blending. Blending merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Dan ini adalah gambar tentang pengolahan teknik pemisahan fraksi minyak bumi. Dan yang keempat adalah kegunaan minyak bumi dan residunya. Minyak bumi memang memiliki banyak kegunaan antara lain sebagai berikut. 1. Bahan bakar gas. 2. Pelarut dalam industri, contohnya petroleum ether.
3. Bahan bakar kendaraan bermotor, contohnya bensin dan solar. 4. Bahan bakar rumah tangga dan bahan baku pembuatan bensin, contohnya kerosin atau minyak tanah. Dan yang terakhir 5. Bahan bakar untuk mesin diesel pada kendaraan bermotor seperti bus, truk, kereta api, dan traktor, dan bahan baku pembuatan bensin. Dan residunya minyak bumi yang terdiri atas 1. Parafin, 2. Aspal. Residu minyak bumi juga digunakan sebagai bahan dasar industri petrokimia. Senyawa alkena yang terbentuk dapat diolah lebih lanjut menjadi senyawa karbon lain, di antaranya sebagai berikut: A. Senyawa polietena atau plastik, dan senyawa etanol. Dan yang terakhir 5. Dampak pembakaran bahan bakar. Dampak dari pembakaran bahan bakar adalah bisa menyebabkan penyakit pernapasan. Selain itu, polusi udara akibat gas buang kendaraan bermotor juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia, mulai dari tingkat rendah hingga serius. Dan inilah gambar tersebut. Demikianlah videonya tentang minyak bumi. Dan jangan lupa like and subscribe video tersebut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.